Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih tabarukan bi dzikri wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alayallahu ta'ala wa rasuluhu ala bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan inayahnya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk bisa melaksanakan kewajiban dan bisa menghindari yang dilarang oleh agama, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada segenap umatnya yang senantiasa mahabbah dan mutaba'ah padanya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah untuk bisa mahabbah dan mutaba'ah pada baginda Rasul, sehingga di dunia kita bisa melaksanakan tarbiyahnya, pada waktu kembali ke hadiratnya mendapat ampunan Allah, meninggal membawa iman Islam husnul khotimah, di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban bagi setiap mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu sangat fardu, di mana khobar daripada kalimah tersebut pakai tak marbutoh. Kalau menurut ulama ahli ma'ani, di mana kalimah ada tak marbutoh, yufidul mubalaghah. Faridatun itu ay asyaddu fardin. Menuntut ilmu itu bukan hanya fardu tapi sangat fardu. Beda dengan kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat, puasa, zakat, ibadah haji, hanya wajib, hanya fardu. Tapi kalau menuntut ilmu sangat fardu. Kenapa? Karena amal ibadah baik sholat, puasa, zakat, termasuk ibadah haji, tanpa diiringi dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya bakal tertolak dan tidak bakal diterima kalau tidak dibekali dengan ilmu. Ilmu yang wajib dituntut, yang wajib diketahui, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul dalam hadis tadi, yaitu ilmu syariat. Ya, ilmu syariah, tigapan ilmu yang wajib dituntut. Selain daripada tigapan ilmu tersebut, menuntut ilmunya itu wajib kifayah, seperti menuntut ilmu alat, nahwu sorof dan sebagainya, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain itu hukumnya wajib kifayah, bisa diwakili dengan salah seorang. Tapi ilmu syariat, tauhid, fikih, tasyawuf, itu hukumnya bukan fardu kifayah tapi fardu ain bagi setiap fardin min afrodil mu'min, wajib menuntut ilmu tersebut. Ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang masalah keimanan, di mana tiga pokok permasalahan pembahasan ilmu tauhid. Yang pertama yang membahas tentang zat dan sifat yang wajib pada Allah dan yang mustahil pada Allah, yang mungkin pada Allah. Yang kedua
tauhid nabawiyat, yaitu membahas tentang zat dan sifat yang wajib pada Rasul, yang mustahil di Rasul dan mungkin di Rasul. Yang ketiga yaitu tauhid sam'iyat, yang membahas tentang masalah mughoyabat, dari mulai pembahasan alam barzah, alam ba'as, alam mizan, alam hisab, alam syirat. Itu di dalam bahasan ilmu tauhid sam'iyat, agar orang yang mempelajari tauhid sam'iyat, mata hatinya bisa diperlihatkan ke akhirat. Orang yang sudah mata hatinya di akhirat, dia bakal siap-siap untuk bekal nanti di akhirat. Maka wajib mempelajari ilmu tauhid. Yang kedua yaitu ilmu fikih, ilmu yang membahas tentang kaifiat tata cara ibadah, dari mulai bersuci, terus wudhu, mandi besar, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Itu yang disebut ilmu fikih. Yang ketiga yaitu ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang masalah sifat mahmudah dan sifat madmumah hati, dan termasuk di dalam bahasan ilmu tasawuf tersebut membahas tentang masalah hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti maksiat anggota badan, terus maksiat 7 anggota badan. Itu di dalam bahasan ilmu tasawuf, termasuk maksiat hati, 7 anggota badan yang dipimpin oleh hati, yaitu bahasannya maksiat-maksiat yang wajib dihindari, yang wajib dijauhkan dari kehidupan kita. Maksiat anggota badan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat perut, maksiat tangan, maksiat parji, dan maksiat kaki. Nah, itu semua wajib dihindari bahasanya dalam ilmu tasawuf. Nah, 3 ilmu tersebut wajib dipelajari untuk bekal ibadah, supaya pada pelaksanaan ibadah hatinya diiringi dengan keimanan yang kuat, dengan akidah yang qat'i. Tentunya juga pada pelaksanaan ibadah seperti ibadah sholat, orang yang mempelajari ilmu tauhid, dia bakal merasa pada waktu pelaksanaan ibadah insya Allah tidak bakal terganggu oleh hal yang ada di luar ibadah. Seperti sholat tidak bakal terganggu oleh hal-hal yang ada di luar sholat, karena dalam hatinya hasil dari pelajaran ilmu tauhid merasa pada waktu ibadah tersebut, bukan hanya pada waktu ibadah, di luar ibadah juga sama, merasa dilihat, diketahui, dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga kalau sudah keimanannya kuat seperti itu, orang nggak bakal berani meninggalkan ibadah, nggak bakal berani berbuat maksiat. Maka dari itu kembali kewajiban setiap mukmin, yang hukum wajibnya bukan wajib seperti biasa, tapi sangat-sangat wajib menuntut ilmu yang 3 tadi. Pada zaman ini banyak orang yang menganggap bahwa menuntut ilmu itu seakan-akan sudah dianggap tidak wajib. Beda dengan kewajiban sholat. Seperti contohnya dalam pengajian-pengajian di masjid-masjid, pengajian rutin, itu anggapan mayoritas mukmin, mayoritas umat Islam, bukan kewajiban, bukan seperti sholat. Sehingga kalau dia salah satu kali atau satu kali bagian pengajian dia bolos, dia tidak merasa berdosa, padahal dosa besar, dan pahala juga pahala yang paling besar dimana kita kalau menuntut ilmu. Maka dari itu perlu kita ketahui kewajiban yang paling utama bagi setiap mukmin untuk membekali ibadah kita, yaitu menuntut ilmu syariat yang tadi, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut, karena memang mempelajari ilmu yang 3 tadi juga tidak semuanya harus kita pelajari, tapi ilmu halnya yang harus kita pelajari, ilmu yang buat dipakai pelaksanaan ibadah. Contohnya seperti ilmu fikih, tidak semuanya harus kita hafal ilmu fikih. Kalau kita tidak mau berangkat ibadah haji, walaupun sampai meninggal kita tidak tahu tata cara ibadah haji, nggak dosa. Tapi begitu kita mau melaksanakan ibadah haji, wajib kita mengetahui, mempelajari,
dan hafal bagaimana tata cara ibadah tersebut. Begitu juga amal-amal ibadah yang lainnya. Itulah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin, di mana kalau kita meninggalkannya wajib bertobat, wajib merasa dosa. Pada waktu kita melaksanakannya, insya Allah kita akan mendapat pahala dan mendapat barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah, dan khususnya ibadah thalabul ilmi dan ibadah-ibadah yang lain, dan diberikan kekuatan untuk menghindari maksiat, hal-hal yang dilarang oleh syariat agama yang disampaikan oleh baginda Rasul yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.